Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup itu sungguh-sungguh menakjubkan. Karena dari seluruh ciptaan, dari ciptaan yang menakjubkan itu, yang baru terbukti, terverifikasi ada makhluk hidup, dan ada makhluk hidup yang cerdas, yang bisa berefleksi ya di bumi ini. Dan yang paling hebat dari semua ciptaan itu, ya manusia itu. Maka hidup itu luar biasa, karena manusialah yang bisa justru mensyukuri kehidupan, karena manusia mampu merefleksikan hidupnya. Kalau tidak mampu merefleksikan hidupnya, maka ciptaan itu sungguh-sungguh sebetulnya sia-sia. Mengapa begitu? Karena kalau kita lihat, sebetulnya di dalam ciptaan ini nggak ada yang penting-penting amat, termasuk kita. Misalnya, kita melihat sebuah kecelakaan. Wah, ribut, seolah-olah itu ribut sekali. Padahal bagi kehidupan ini ya tidak begitu punya arti juga. Karena sebetulnya yang namanya bencana, kecelakaan itu setiap hari terjadi. Bahkan kiamat itu setiap hari di dalam semesta ini terjadi. Karena bumi itu hanya satu kecil sekali di dalam tata surya. Di dalam galaksi lebih kecil lagi nggak kelihatan. Dan kiamat itu kalau mataharinya nanti meredup, powernya habis, biasanya prosesnya itu mataharinya itu bintang itu mengembang besar sekali, lalu memakan semua planet yang mengitarinya, lalu meledak, lalu habis. Dan itu terjadi setiap hari, bintang yang kemudian meledak, habis masanya, hilang begitu saja. Kalau itu terjadi di bumi ini, wah itu kiamat. Oh, geger semua itu. Boro-boro kiamat. Wong ada tsunami aja geger semua kok itu. Padahal itu terjadi biasa, dan nanti suatu ketika itu akan terjadi, dan bagi semesta ini nggak ada apa-apanya. Kejadian yang biasa, tidak berarti sama sekali. Juga kita ini mempunyai banyak tokoh dalam sejarah, orang hebat-hebat, menyumbangkan hebat-hebat monumental terhadap kehidupan ini. Mereka sudah dilupakan, karyanya juga sudah dilupakan, nggak ada yang ingat. Manusia yang berjalan di atas planet bumi ini sekarang kurang lebih ada mendekati 8 miliar. Tapi yang sudah mati, yang sudah di bumi ditanam, yang kita sudah berjalan di atasnya, sudah lebih dari 8 miliar. Dan nggak ada yang ingat tuh. Dan kalau terjadi sesuatu pun paling hanya sebentar lalu dilupakan. Sebetulnya nggak ada yang berarti sama sekali. Apalagi namanya pertengkaran keluarga, persoalan Anda, wah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya sama sekali. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan? Nah, justru itu sekarang kita bisa mengerti, kita diciptakan itu untuk sadar. Karena dari semua ciptaan itu yang bisa sadar cuma manusia. Maka itu tujuannya, supaya bisa sadar. Apa yang disadari? Yang disadari adalah semesta yang luar biasa, megah besar luar biasa itu. Kalau nggak ada manusia yang bisa sadar, ini nggak ada artinya sama sekali. Karena besar sekali. Bahkan kiamat di sebuah tata surya itu kejadian biasa, yang nggak ada yang menyadari hal itu. Kemudian tidak ada yang menyadari bahwa ini diciptakan Tuhan. Tidak ada yang menyadari bahwa kita itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Maka Santo Ignatius ada satu kata yang sangat penting. Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kan hanya manusia yang bisa begitu dari semua ciptaan yang megah dan luar biasa ini. Maka kalau kita
fokus pada yang lain selain memuliakan dan memuji Tuhan, kita fokus pada yang sia-sia. Kalau dalam bahasa Tuhan adalah barang siapa mencintai nyawanya lebih daripada mencintai Tuhan, dia tidak layak. Mencintai bapaknya lebih dari mencintai Tuhan Yesus, dia tidak layak. Mencintai anak-anaknya, mencintai apa saja lebih dari mencintai Tuhan Yesus, itu tidak layak. Itu artinya yang paling penting, yang paling utama itu mencintai Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Dan kemudian kita itu diciptakan berarti untuk fokus dan bersatu dengan Tuhan. Kalau tidak bersatu dengan Tuhan, kita akan binasa, hilang begitu saja dan sia-sia. Tapi begitu kita mencintai Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kita bisa menyadari segala-galanya. Menyadari cinta Tuhan, menyadari bahwa hidup itu menakjubkan, menyadari bahwa ciptaan dan semesta itu yang luar biasa, kita bisa menyadarinya dan bisa mensyukurinya. Tidak ada ciptaan lain yang bisa begitu. Maka fokus pada kesadaran, cinta, dan rasa syukur. Itulah kerajaan Allah, itulah kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan, minuman, survival, bertahan hidup, bukan. Melainkan tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Itulah. Jadi kita hidup pertama-tama memuji dan memuliakan Tuhan. Dari situ merasakan kedamaian dan sukacita. Bukan fokus pada yang lain. Yang lain itu nggak relevan. Maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Ya, yang lain akan ditambahkan. Tapi kalau mencari yang lain, fokus yang lainnya nggak ada arti apa-apa. Karena yang dicari selain itu nggak ada artinya. Maka hidup itu menakjubkan ketika kita bisa menyadarinya dan kemudian mensyukurinya dan menerimanya. Begitu sederhana. Tapi begitu dibalik nggak ada arti sama sekali. Karena kita terlalu kecil. Kita di antara 1 miliar orang aja kecil, apalagi 8 miliar orang. Apalagi di dalam tata surya, apalagi di dalam galaksi, apalagi di antara galaksi-galaksi, di antara sejarah. Kita nggak ada artinya apa-apa. Berarti ketika kita bisa menyadari dan mengalami semuanya, bahkan bisa mengatasi waktu, mengalami segala-galanya sepanjang sejarah, kalau kita bisa bersatu dengan Tuhan yang abadi. Maka itulah maksudnya Tuhan menciptakan kita. Ciptaan itu terus berevolusi sampai pada manusia, dan manusia juga terus berevolusi dari yang tadinya fokus pada yang fisik, sosial, psikologis, menjadi yang rohani. Sadar, percaya, sadar kepada Tuhan, sadar kepada semesta, sadar akan diri sendiri. Dan itulah puncak dari evolusi. Meskipun evolusinya masih berlanjut karena yang sadar masih sedikit. Maka sekarang evolusi kesadaran sedang berkembang. Orang makin sadar. Sadar akan dirinya, sadar akan semesta, sadar akan Tuhan, sadar apa yang perlu, dan sadar apa yang tidak relevan, yang tidak penting. Kalau tidak sadar, Anda tidak bisa bertumbuh dan evolusi berhenti. Karena kesadaran adalah sekarang ini puncak evolusi. Dari situ kesadaran masih berevolusi terus. Fisik sudah berhenti berevolusi. Gak mungkin nanti Anda akan tumbuh tanduk atau sayap, gak, sudah selesai. Evolusi fisik dalam diri kita sudah selesai. Evolusi kognitif, pikiran juga sudah selesai. Pikiran sudah terbatas, gak bisa berkembang lagi. Yang bisa berkembang adalah kesadaran. Itu masih berevolusi. Bahkan kesadaran bisa menyadari pikiran, bisa menyadari semesta, bisa menyadari penciptanya, bisa menyadari rasa syukur yang mengalir dari dalam, bisa menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya yang menyadari dan punya kuasa untuk sungguh-sungguh menciptakan berdasarkan kesadaran apa yang dibutuhkan. Dan terutama kesadaran bahwa kita diciptakan untuk memuji dan meluhurkan Tuhan. Maka mari kita fokus pada yang penting.
kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan. Jangan fokus pada yang tidak penting. Karena selain Tuhan dan cinta dan memuji kepadanya, nggak ada yang penting. Akan hilang semuanya. Tapi begitu kita memuji, memuliakan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, lewat cinta kasih, kita abadi, menyadari segala-galanya, mengalami segalanya tanpa batas waktu, tanpa batas apapun. Dan itulah kemudian hidup kita mempunyai makna. Maka saudara-saudari terkasih, hidup itu menakjubkan. Jadi handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.